Halo, berjumpa lagi di channel saya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang virus. Tahukah kalian bahwa Acquired Immunity Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan salah satu sindrom menurunnya kekebalan tubuh manusia akibat virus, yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang ditunjukkan pada gambar ini. HIV menyerang sel darah putih, yaitu limfosit T yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit. Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita, bisa juga tertular melalui transfusi darah yang tercemar HIV, bisa juga tertular melalui plasenta ibu hamil penderita ke janin, dan juga bisa tertular melalui jarum suntik. Oke, sekarang kita bahas sejarah penemuan virus. Pada tahun 1892, seorang ahli biologi dari Rusia bernama Dmitry Ivanovsky mempelajari penyakit tembakau yang disebut sebagai penyakit mosaik tembakau. Nah, penyakit ini menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian Ivanovsky itu membuat eksperimen dengan mengoleskan ekstrak daun yang terserang penyakit mosaik pada daun yang sehat. Beberapa waktu kemudian, daun yang sehat tersebut terserang penyakit. Kemudian Ivanovsky memanaskan ekstrak daun yang terserang penyakit tersebut sampai mendidih dan mengoleskannya ke daun sehat setelah dingin. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa ekstrak tersebut tidak menyebabkan sakit pada daun sehat. Nah, berdasarkan pengamatan tersebut, Ivanovsky membuat kesimpulan sementara bahwa penyakit mosaik pada tembakau disebabkan oleh bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Namun pada tahun 1893, ia kembali melakukan eksperimen dengan menyaring ekstrak daun tembakau yang terserang patogen itu dengan saringan keramik. Kemudian cairan hasil dari saringan itu dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Nah, ternyata daun tersebut menjadi sakit lagi. Nah, seandainya penyakit itu disebabkan oleh bakteri, daun tembakau akan tetap sehat karena bakteri tersaring oleh saring keramik. Kemudian Ivanovsky menduga bahwa penyebab penyakit mosaik pada daun tembakau tersebut adalah bakteri yang sangat kecil. Kemudian Martinus, seorang ilmuwan dari Belanda, melakukan sebuah percobaan berdasarkan penemuan dari Ivanovsky. Nah, kemudian Pak Martinus mengoleskan getah daun tembakau hasil saringan dari tembakau ke tembakau lain secara berjenjang. Nah, mula-mula dia menyaring getah daun tembakau yang terkena penyakit dengan saringan keramik. Kemudian getah hasil dari saringan itu dioleskan ke daun tembakau yang sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Nah, selanjutnya getah daun yang sakit pun disaring lagi. Nah, hasil saringan tersebut dioleskan kembali ke daun tembakau yang sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat ini juga terkena penyakit. Demikian seterusnya. Nah, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri patogen tersebut mampu berkembang biak dan berukuran sangat kecil karena lolos dari saringan keramik. Nah, saat itu dunia sains hanya mengenal bakteri sehingga penyebab penyakit mosaik pada daun tembakau diduga diakibatkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil. Namun pada tahun 1935 Wendell berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus mosaik tembakau. Ia menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri. Jika kristal virus diinjeksikan ke tanaman tembakau yang sehat, nah virus akan aktif, mengganda dan menyebabkan penyakit. Virus dapat dikristalkan, berarti ia bukan sel. Virus dianggap sebagai peralihan antara benda abiotik dan biotik. Nah, virus yang menyerang tembakau diberi mereka nama virus mosaik tembakau atau tobacco mosaic virus, sehingga disingkat
TMV. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran dan struktur virus ya. Virus memiliki ukuran berkisar antara 20 nanometer hingga 250 nanometer. Ukuran ini lebih kecil dari bakteri dan lebih besar dari protein. Nah, struktur tubuh virus itu sangat berbeda-beda dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh bakteri, jamur, maupun makhluk hidup yang lain. Nah, tubuh virus itu diselubungi oleh kapsid ataupun protein dan bagian isinya berupa asam nukleat. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ini adalah perbandingan antara virus dan sel bakteri. Nah, ada poliovirus, flavivirus, protein Hb, ada HIV, rabies, herpes, poxivirus, dan lain sebagainya. Jadi, tadi sudah saya katakan bahwa bagian inti virus itu terdiri atas asam nukleat. Nah, berdasarkan inti yang dikandungnya, virus juga dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Nah, sebagian virus itu menginfeksi manusia, merupakan virus RNA. Contohnya adalah influenza, sedangkan virus DNA itu seperti cacar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ini adalah bagian-bagian dari virus. Virus tersebut terdiri atas kapsid. Kapsid itu adalah selubung protein. Kemudian dalam kapsid terdapat asam nukleat. Kemudian di bawah dari asam nukleat itu ada selubung ekor di bawah lehernya. Kemudian ada jarum penusuk. Ada serabut ekor. Kemudian ada lempeng dasar. Jadi virus itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, ada bagian leher, dan bagian ekor. Nah, itulah dia struktur tubuh virus atau struktur tubuh bakteriofag. Oke, sekarang kita lanjut. Berikut adalah struktur tubuh virus pada hewan, yaitu sebagai berikut. Pada tubuh hewan terdapat satu partikel virus, itu disebut sebagai virion. Jadi setiap virion terdiri atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Gabungan kapsid disebut nukleokapsid, ataupun gabungan kapsid dan asam nukleat itu disebut dengan nukleokapsid. Nah, beberapa virus tertentu itu memiliki nukleosid yang diselimuti oleh struktur tambahan yang disebut sebagai sampul. Ya, jadi ini struktur tubuh virus pada hewan. Oke, sekarang kita bahas bagian cara hidup virus. Virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Misalnya, virus hidup pada tubuh manusia, hewan. Virus juga bisa hidup dalam tumbuhan, dan juga virus bisa bertahan hidup di bakteri. Nah, virus yang menginfeksi bakteri itu disebut sebagai bakteriofag atau disingkat fag. Nah, virus yang menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya cacar, polio, hepatitis, influenza, demam berdarah, diare, Ebola, dan AIDS. Nah, AIDS disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus yang menginfeksi hewan, contohnya adalah penyebab penyakit sampar pada ayam, penyebab anjing gila atau rabies, dan penyakit kuku pada ternak. Jadi, virus yang menyerang tumbuhan itu dapat menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau, kanker pada jeruk, dan busuk pada sayuran. Nah,
Virus yang menyerang tumbuhan biasanya ditularkan oleh serangga. Serangga yang menghisap dan memakan tanaman yang terkena virus dapat menularkannya ke tanaman lain. Virus yang menyerang manusia juga dapat ditularkan, baik melalui kontak langsung maupun tak dengan langsung dengan penderita. Nah, polio dan hepatitis dapat ditularkan melalui air sumur yang tercemar, piring makanan, atau sendok makanan. Sedangkan cacar dan polio itu dapat ditularkan melalui kontak langsung. Demam berdarah ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. HIV ditularkan lewat darah, cairan sekresi, vagina, semen atau ejakulat, air, susu, hubungan seksual, jarum suntik, dan transfusi darah. Nah, selain daripada itu, juga dapat ditularkan melalui plasenta ibu hamil ke janinnya. Selanjutnya kita bahas reproduksi virus ya. Seperti yang kita ketahui bahwa virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat bermetabolisme, sehingga virus tidak dapat melakukan reproduksi sendiri. Untuk berkembang biak, virus harus menginfeksi sel inang makhluk hidup seperti bakteri, sel tumbuhan, ataupun sel hewan. Daur hidup virus dibedakan menjadi dua, daur litik dan daur lisogenik. Kita akan bahas masing-masing daur tersebut. Yang pertama, daur litik ada 5 fase. Yang pertama, fase absorpsi. Pada fase absorpsi, kalian juga bisa sambil perhatikan gambar ya supaya lebih paham. Pada fase absorpsi, fag atau T4 itu menempelkan ekornya pada reseptor tertentu yang berada di permukaan sel inang. Jadi, bakteri tersebut virus menempelkan tubuhnya di ekornya di permukaan sel inang. Nah, kemudian fase injeksi, fase di mana pada tahap ini DNA ataupun materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel bakteri, sehingga setelah tahap ini selesai, kepala dan ekor dari virus ditinggalkan di luar sel bakteri. Kemudian masuk fase sintesis. DNA dari virus itu mengambil alih proses sintesis protein serta menyebabkan sel inang tidak dapat melakukan replikasi. Fase perakitan. Setelah sintesis komponen-komponen virus telah cukup, kapsid dan DNA dari virus itu disusun menjadi virus-virus yang baru. Yang terakhir, pada fase litik, virus-virus baru selanjutnya melisiskan ataupun pecah sehingga sel inang akan pecah dan bakteri virus-virus yang baru pun keluar dengan memanfaatkan lisosim. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi fase litik ini setelah perakitan virus selesai dalam tubuh sel bakteri, virus telah memproduksi enzim lisosim lagi. Ya, kemudian menghancurkan dinding sel bakteri. Nah, dinding sel bakteri hancur, sel bakteri pecah atau lisis, dan virus baru akan keluar untuk mencari inang yang baru lagi. Nah, demikian sampai seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut daur lisogenik ya. Daur lisogenik ini diawali dengan fase absorpsi dan injeksi seperti pada daur litik. Nah, setelah itu virus masuk ke fase penggabungan, kemudian fase pembelahan sel, fase sintesis, fase perakitan, dan akhirnya fase litik. Nah, yang pertama, fase litik itu lihat uraian fase absorpsi pada daur litik ya, itu fase absorpsi. Nah, fase injeksi juga lihat uraian pada fase injeksi pada daur litik yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian masuk ke fase penggabungan. Fase penggabungan terjadi ketika memasuki fase injeksi, DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri. Selanjutnya, DNA virus itu menyisip ke dalam DNA bakteri atau melakukan penggabungan. DNA bakteri yang berbentuk sirkular
yaitu struktur seperti kalung yang tidak berujung dan berpangkal. Mula-mula DNA bakteri itu putus, kemudian DNA virus menggabungkan diri di antara benang-benang yang putus tersebut, dan akhirnya terbentuk DNA sirkuler baru yang telah disisipkan DNA virus. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terkandung materi genetik virus. Selanjutnya, pada fase penggabungan, setelah fase penggabungan, masuk ke fase pembelahan. Pada fase pembelahan ini, DNA virus yang tidak aktif dikenal sebagai profag. DNA virus menjadi satu dengan DNA bakteri, sehingga jika DNA bakteri melakukan replikasi, profag juga ikut melakukan replikasi. Misalnya, saat bakteri akan membelah diri, DNA bakteri mengandalkan diri dengan proses replikasi. Nah, kemudian profag juga ikut tersalin. Terbentuklah dua sel bakteri identik yang mengandung profag. Nah, proses pembelahan bakteri berlangsung berulang kali pada setiap sel bakteri yang terbentuk yang mengandung profag. Dengan demikian, jumlah profag mengikuti jumlah sel bakteri. Kemudian masuk ke fase sintesis. Jika profag menjadi aktif, DNA virus melakukan sintesis protein untuk digunakan sebagai kapsid bagi virus-virus baru. Nah, selain itu, DNA virus juga melakukan replikasi DNA, sehingga DNA virus itu tadi menjadi banyak. Selanjutnya masuk ke fase perakitan ya. Pada fase perakitan, bagian dari kapsid dirakit menjadi kapsid virus yang utuh yang berfungsi sebagai selubung virus. Nah, kapsid virus yang terbentuk mencapai 100-200 kapsid baru. Selanjutnya, DNA hasil replikasi masuk ke dalam kapsid dan terbentuklah virus yang baru. Nah, setelah dari perakitan, masuk ke fase litik. Nah, setelah terbentuk virus-virus baru, terjadilah lisis oleh bakteri ataupun pecah. Virus-virus yang terbentuk berhamburan keluar dari sel bakteri lalu menyerang bakteri yang baru. Dalam daur selanjutnya, virus dapat mengalami daur litik dan lisogenik. Demikianlah seterusnya daur hidup dari litik dan lisogenik ya. Jadi daur litik dan lisogenik itu saling bersambungan. Hanya saja tadi di awal saya sudah menjelaskan pertama daur litik. Nah, kemudian daur lisogenik itu diawali dari fase penggabungan, bukan dari fase absorpsi. Sekarang kita bahas peran virus dalam kehidupan manusia ya. Virus ada yang menguntungkan bagi manusia, ada juga yang merugikan bagi manusia. Berikut akan saya jelaskan contoh-contoh virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang pertama, virus yang menguntungkan. Virus dapat digunakan untuk keperluan berikut, yaitu untuk membuat toksin. Kemudian yang kedua untuk melemahkan bakteri, dan yang ketiga untuk memproduksi vaksin. Oke, yang kedua virus yang merugikan ya, beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama pilek, itu disebabkan oleh ludah penderita, disebarkan oleh ludah penderita ya, yang terinfeksi dan kontak langsung. Nah, gejala penyakit ini tampak dalam waktu 12-28 jam setelah infeksi. Nah, kemudian yang kedua ada influenza. Ada lebih dari 2000 macam virus penyebab dari influenza yang telah diketahui. Nah, penyakit ini tidak menimbulkan kekebalan pada tubuh. Orang yang baru saja sembuh dari influenza dapat terserang lagi. Sebenarnya orang tersebut sudah kebal terhadap virus influenza yang baru menyerangnya. Jadi, virus yang dideritanya setelahnya disebabkan oleh virus influenza yang lain. Kemudian ada herpes. Herpes ini disebabkan karena virus herpes simplex ya, yang menyerang membran lendir di mulut.
alat kelamin, mata, dan juga kulit. Kulit yang terserang akan terasa sakit, panas, memerah, dan melepuh. Selanjutnya ada campak. Campak ini biasanya menyerang anak-anak ya. Gejalanya itu demam tinggi, mengigau, batuk, mata pedih jika terkena cahaya, dan rasa ngilu di seluruh tubuh. Nah, yang terakhir ada cacar. Nah, cacar ini disebabkan oleh virus yang sama, yaitu virus varicella zoster. Nah, cacar pada anak-anak adalah penyakit ringan, tetapi pada orang dewasa dapat menyebabkan kematian. Masa inkubasi dari cacar antara 4. Selain daripada saya sebutkan tadi, berikut juga ada beberapa virus yang merugikan seperti HIV. Siklus virus HIV. Yang pertama, virus melekat pada reseptor CD4 dan CCR5 di permukaan sel inang. Kemudian sampul virus selanjutnya menyatu dengan membran sel inang dan kapsid. Virus masuk ke dalam sel inang, kemudian kapsid virus itu terbuka sehingga RNA dan enzim reverse transkriptase virus keluar ke sitoplasma. Kemudian enzim reverse transkriptase tadi kemudian menggunakan RNA virus sebagai template untuk menyisihkan DNA. Nah, DNA virus kemudian masuk ke dalam nukleus dan menyatu dengan DNA kromosom sel inang dan membentuk provirus. Virus selanjutnya mengambil alih proses sintesis protein sel inang untuk menghasilkan protein baru. Kemudian protein dan RNA virus disusun membentuk partikel-partikel virus yang baru. Yang ke-8, partikel virus keluar dari sel inang dengan terbungkus membran plasma sel inang yang selanjutnya akan berperan sebagai sampul virus. Nah, itulah dia bagaimana siklus hidup dari HIV di dalam tubuh manusia ya. Jadi bagaimana virus awal mula virus tersebut berkembang biak dan terbentuknya virus yang baru. Demikian video pembelajaran biologi tentang virus. Sampai